warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Tabita Siropang dari kelas D3A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang trematoda. Topik yang akan dibahas ada Fasciola hepatica, Fasciolopsis buski, Paragonimus westermani, Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni, dan Schistosoma hematobium. Topik dari pembahasan tersebut yaitu hospes dan penyakit, morfologi, siklus hidup, aspek klinik, dan diagnosis. Trematoda. Kelas trematoda atau cacing daun adalah cacing yang termasuk filum Platyhelminthes dan hidup sebagai parasit. Pada umumnya, cacing ini bersifat hermafrodit kecuali Schistosoma sp. Spesies yang merupakan parasit pada manusia termasuk subkelas Dickennia yang hidup sebagai endoparasit. Berbagai macam hewan dapat berperan sebagai hospes definitif cacing trematoda, antara lain kucing, anjing, kambing, sapi, babi, tikus, burung, musang, harimau, dan manusia. Fasciola hepatica, penyakit fascioliasis, hospes definitif manusia, sapi, dan kambing. Perantara terbagi menjadi dua. Yang pertama ada keong atau sifat air tawar dari genus Limnea. Yang kedua ada tumbuhan air. Cara infeksi: makan tanaman air mengandung metaserkaria. Morfologi: cacing dewasa ukuran panjang tubuhnya antara 20 dan 30 mikrometer dan lebar badan antara 8 dan 13 mikrometer. Bentuknya pipi seperti daun yang mempunyai tonjolan khas di daerah anterior atau sepalika kon, sehingga memberi gambaran seperti bahu atau shoulder. Yang ketiga ada sucker. Terdapat dua jenis alat hisap, yaitu oral sucrul dan ventral sucrul yang sama ukuran besarnya. 4 ada usus. Mempunyai usus yang mempunyai cabang-cabang lateral yang mencapai ujung distal dan sekum. Selanjutnya, alat reproduksi. Ovarium dan testis cacing ini bercabang, sedangkan uterusnya melingkar. Vitellaria, adanya percabangan yang intensif dan tersebar luas ke seluruh jaringan parenkim cacing. Morfologi telur: bentuknya ovoid atau bulat lonjong, berwarna coklat kekuningan, mempunyai operkulum di salah satu ujungnya. Ukuran panjang telur antara 130 sampai 150 mikron dan lebar 63 sampai 90 mikron. Waktu telur keluar dari tubuh hospes definitif, telur belum berembrio dan tidak infektif. Siklus hidup: telur cacing keluar beserta tinja penderita dan masuk ke dalam air. Dalam waktu 9 sampai 15 hari terjadi pertumbuhan mirasidium. Setelah menetas, mirasidium dapat berenang, mencari siput yang menjadi hospes perantara pertama. Di dalam tubuh siput mirasidium tumbuh menjadi sporokista, redia, dan selanjutnya berkembang menjadi serkaria atau cersaria. Serkaria akan keluar dari tubuh siput dan berenang untuk mencari tumbuhan air atau rumput dan merubah menjadi kista metaserkaria yang infektif. Selanjutnya, jika manusia termakan stadium infektif atau kista metaserkaria yang terdapat pada tumbuhan air, di dalam duodenum metaserkaria akan lepas dari jaringan tanaman ale, melakukan migrasi melalui aliran darah dan sebagian besar mencapai saluran dan kandung empedu, kemudian tumbuh menjadi cacing dewasa. Aspek klinis: pertama, cacing dewasa dapat menyebabkan peradangan pada saluran empedu, menimbulkan atrofi pada parenkim hati, dan kemudian dapat terjadi sirosis periportal. Kedua, cacing muda mengadakan migrasi ke hati yang dapat menimbulkan lesi ektopik di dinding usus, jantung, bola mata, paru, dan jaringan di bawah kulit. Selama fase migrasi atau fase akut, dapat tidak bergejala atau menimbulkan gejala seperti demam, nyeri pada bagian atas abdomen, eosinofilia. Gejala yang timbul bergantung pada organ tempat migrasi larva. Diagnosis:
Diagnosis pasti terjadinya infeksi Fasciola hepatica harus dilakukan pemeriksaan tinja dan empedu penderita untuk menemukan telur cacing yang khas bentuknya. Pemeriksaan serologi misalnya uji fiksasi komplement atau tes intradermal dapat dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis fascioliasis hepatica. Selanjutnya ada Fasciola buscae. Cacing trematoda yang terbesar ukurannya sehingga sering disebut sebagai cacing trematoda usus raksasa atau Giant Intestinal Fluke. Penyakit fasciolopsiasis hospes definitif manusia, anjing, dan babi. Perantara keong air, segmentina atau Giraulus atau Hipeutis, dan tumbuhan air yaitu water chestnut atau water lily, dan lain-lain. Cara infeksi: makan tumbuhan air mengandung metacarcaria. Morfologi: cacing dewasa bentuk seperti daun dengan ukuran panjang badan antara 20 dan 70 mikrometer dan lebar badan antara 8 dan 20 mikrometer. Acetabulum: ukuran organ ini lebih besar daripada ukuran oral sucker. Kepala: bagian kepala tidak mempunyai kerucut kepala atau cephalic cone. Usus dan alat pencernaan: terdapat prefaring pendek, faring yang terbentuk bola, dan osofagus yang pendek, diikuti oleh sepasang sekum yang tidak bercabang. Alat reproduksi: terdapat 2 buah testis yang bercabang dan tersusun di separuh badan bagian posterior. Ovarium tidak bercabang, terletak di pertengahan tubuh. Vetellaria: organ ini terletak di sebelah lateral sekum, tersebar mulai dari ujung anterior setinggi ventral sucker sampai ke ujung posterior tubuh cacing. Uterus: bentuk uterus yang melingkar menuju ke arah batas anterior ventral sucker dan berakhir pada atrium genital. Morfologi telur: mempunyai ukuran panjang 130-140 mikron dan lebar 80-90 mikron, berdinding tipis tembus sinar, dan mempunyai operculum kecil pada salah satu ujungnya. Telur berbentuk lonjong berwarna kekuningan. Seekor cacing betina dapat memproduksi sekitar 28.000 butir telur setiap harinya. Siklus hidup: telur immature yang dihasilkan oleh cacing dewasa keluar bersama tinja. Telur akan mengalami embrionasi dan menetas di dalam air 3-7 minggu pada suhu hangat dan melepaskan miracidium. Selanjutnya akan menginvasi hospes perantara yang cocok. Pada tubuh siput, parasit berkembang menjadi beberapa stadium: Sporokista, Redia, dan Cercaria. Cercaria keluar dari tubuh siput dan berenang bebas dalam air, dan selanjutnya menjadi kista metacercaria pada tanaman air. Selanjutnya, mamalia terinfeksi karena memakan tanaman air mentah yang mengandung kista metacercaria, kemudian akan mengalami eksitasi di dalam zoodenum dan melekat pada dinding usus, berkembang menjadi cacing dewasa dalam waktu kurang lebih 3 bulan, melekat pada dinding usus hospes mamalia. Gejala klinis fasciolopsiasis buscae terjadi karena cacing yang melekatkan diri pada mukosa usus halus dapat menimbulkan peradangan, ulserasi, dan abses sehingga menimbulkan keluhan nyeri epigastrium, mual, dan diare. Warna tinja menjadi hijau kuning, berbau busuk, dan berisi makanan yang tidak dicerna. Jika terjadi infeksi yang berat oleh parasit ini, penderita akan mengalami anemia, edema, asites, dan anasarca. Kadang-kadang dapat terjadi obstruksi usus. Pemeriksaan darah tepat menunjukkan gambar eosinofil sampai 35%. Diagnosis: untuk menegakkan diagnosis pasti harus dilakukan pemeriksaan tinja untuk menemukan telur cacing. Selain itu, mungkin dapat dijumpai cacing dewasa pada muntahan atau di dalam tinja penderita. Selanjutnya ada Paragonimus westermani. Paragonimus westermani dikenal juga dengan nama Oriental lung fluke. Penyakit fasciolopsiasis. Penyebab: definitif manusia, kucing, anjing, harimau, serigala, dan lain-lain. Perantara keong air tawar, tiara atau Semosulcospira, ketam, potamon, dan udang air tawar. Cara infeksi: makan ketam atau udang mengandung
Kerkaria dimasak kurang matang. Morfologi cacing dewasa berbentuk lonjong atau ovoidal, berwarna coklat kemerahan dengan panjang badan sekitar 16 mikrometer dikali 8 mikrometer dan ketebalan 5 mikrometer. Pada waktu hidup, cacing paruh berbentuk seperti sendok, sedangkan jika telah mati, bentuknya menjadi bulat lonjong mirip biji kopi. Kutikula cacing ini memiliki kutikula berspina yang merupakan ciri khas morfologinya. Suker cacing paruh mempunyai dua jenis alat isap, yaitu oral sucker dan ventral sucker yang sama besar. Vitellaria, kelenjar vitelin ini mempunyai banyak cabang, memenuhi seluruh bagian tepi badan parasit. Alat reproduksi, terdapat dua buah testis berlobus yang tidak teratur bentuknya, yang terletak berdampingan pada sepertiga tubuh bagian posterior. Ovarium terletak di bagian anterior dari testis dan berada di bagian posterior dari ventral sucker. Ovarium juga mempunyai lobus-lobus. Morfologi telur, Paragonimus berwarna kuning kecoklatan, berbentuk lonjong dengan ukuran sekitar 95 x 50 mikron. Telur cacing ini mempunyai operkulum datar yang menebal tepinya ketika baru keluar dari tubuh induknya. Telur belum berisi mirasidium. Siklus hidup, telur yang belum berisi embrio diekskresikan dalam dahak atau mungkin tertelan sehingga juga ditemukan di feses. Dalam alam bebas, telur menjadi matang dan berisi embrio, kemudian menetas di air. Mirasidia mencari hospes perantara pertama, yaitu siput, dan menembus jaringan lunak tubuhnya. Di dalam tubuh siput, Mirasidia tumbuh melalui beberapa tahap perkembangan, yaitu sporosias, radiae, dan akhirnya menjadi serkaria yang keluar dari tubuh siput. Selanjutnya, serkaria mencari hospes perantara kedua, yaitu krustasea seperti kepiting atau udang kerang. Di situ serkaria mengalami ensitasi dan menjadi metaserkaria yang merupakan bentuk infektif yang kemudian dapat menginfeksi manusia melalui oral. Metaserkaria yang tertelan keluar dari kista yang pecah di usus atau duodenum, menembus dinding usus, masuk ke dalam rongga peritoneum, kemudian menembus diafragma ke paru. Di jaringan paru mereka dienkapsulasi dan berkembang menjadi cacing dewasa. Aspek klinis dan diagnosis. Manifestasi klinis utama berupa batuk, kadang-kadang disertai hemoptysis. Gejalanya mirip pulmonary tuberculosis sehingga terjadi misdiagnosis dengan tuberkulosis paru. Diagnosis pasti paragonimiasis, harus ditemukan telur cacing dalam dahak atau tinja penderita. Mungkin telur cacing juga dapat ditemukan pada hasil aspirasi pleura. Selanjutnya ada Schistosoma sp. Schistosoma adalah trematoda yang sistem reproduksinya tidak hermafrodit. 3 spesies Schistosoma yang menimbulkan masalah kesehatan pada manusia, yakni pertama ada Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni, dan Schistosoma haematobium. Schistosoma japonicum penyebaran di timur jauh Cina, Filipina, dan Indonesia di Sulawesi Tengah, tepatnya di Danau Lindu dan Lembah Napu. Penyakit Schistosomiasis japonicum atau Oriental Schistosomiasis. Hospes definitif manusia, kucing, dan anjing. Perantara ada keong, oncomelania. Cara infeksi penetrasi kulit oleh Kerkaria. Morfologi cacing dewasa ditemukan dalam vena porta dan vena mesenterica superior dengan sistem ekskresi berupa sek api atau flame cell beserta dengan saluran-salurannya. Jantan tumbuhnya lebih besar daripada betina, bentuknya seperti daun terlipat. Bagian kaudal dari ventral sucker membentuk celah atau kanalis gynecoporus. Testis bentuk bulat, jumlah 6-8 buah. Kutikula halus, tidak ada tonjol-tonjolan. Betina, tubuhnya langsing, panjang 1,9 cm. Ovalirum di tengah tubuh, uterus berisi telur. Morfologi telur. Telur Schistosoma japonicum, telurnya berbentuk oval berukuran 67 mikrometer, lebar 50 mikrometer, mempunyai spina telur berupa lateral knob. Schistosoma mansoni biasa disebut juga
S. americanus karena banyak ditemukan di Afrika dan Amerika Selatan. Penyakit Schistosomiasis mansoni atau Schistosomiasis usus, hospes definitif, manusia dan kera, perantara, keong air tawar, Biompalaria sp. Cara infeksi penetrasi kulit oleh Cercaria. Morfologi, cacing dewasa ditemukan dalam vena mesetaria di daerah usus besar, segmen distal ileum dan kadang-kadang juga didapatkan dalam vena intrahepatik. Jantan tubuhnya lebar, panjang 1 cm, kutikula ada tonjolan-tonjolan kasar, testis jumlah 8-9 buah. Betina, tubuhnya langsing panjang atau filariform, ukurannya 1,4 cm, ovarium terletak di pertengahan tubuh bagian anterior, di dalamnya uterus terdapat telur, cacing betina sering terdapat di dalam celah atau kanalis gynecoporus. Morfologi telur, telur berbentuk oval berukuran 114-175 mikrometer, lebar 45-60 mikrometer, mempunyai spina telur lateral dan berwarna coklat kekuningan. Selanjutnya ada Schistosoma hematobium. Biasanya disebut juga vesical blood fluke karena habitat pada pembuluh darah vena di vesica urinaria dan plecus venosus di daerah pelvis. Penyebaran di Afrika dan Timur Tengah. Penyakit Schistosomiasis hematobium, hospes definitif atau manusia. Cara infeksi penetrasi kulit oleh Cercaria. Morfologi, jantan berukuran 10-15 kali 0,8 sampai 1 mm, kutikula diliputi bintil-bintil halus dengan jumlah testis 4-5 buah, betina, cacing betina berukuran 20 mikrometer, ovarium berada di pertengahan tubuh bagian posterior. Morfologi telur berukuran 112 sampai 179 mikrometer, lebar 40-70 mikrometer, mempunyai spina terminalis. Siklus hidup, telur schistosoma keluar dari tubuh hospes definitiva bersama tinja atau urin. Telur harus masuk ke dalam air agar dapat menetas menjadi larva Miracidium. Larva ini berenang mencari hospes perantara yaitu sifut. Di dalam tubuh sifut, Miracidium berkembang menjadi sporokista dan tumbuh menjadi Cercaria yang infektif. Selanjutnya, infeksi pada hospes melalui penetrasi kulit. Cercaria melepaskan bagian ekor yang bercabang dan dengan bantuan enzim proteolitik lalu masuk dalam sirkulasi yang selanjutnya menjadi schistosomula. Parasit masuk kapiler dan sistem limfatik, migrasi melalui beberapa jaringan, paru-paru, jantung kiri, hati, dan menuju sirkulasi vena menjadi dewasa dan berpasangan. Cacing dewasa habitatnya pada vena mesenterica pada berbagai tempat, yang spesifik pada setiap spesies. Pada Psychostoma japonicum lebih sering ditemukan pada vena porta dan sistem perivesikal. Telur migrasi secara progresif ke arah lumen usus, selanjutnya keluar bersama tinja atau urin. Aspek klinis, 3 tahapan klinis pada Schistosomiasis yaitu masa inkubasi biologis, tahap stadium akut, dan tahap stadium kronis. Masa inkubasi biologis, waktu antara saat masuknya Cercaria menembus kulit sampai saat terjadinya cacing dewasa, terjadi kelainan kulit dan gatal-gatal disertai keradangan akut pada hati. Tahap stadium akut, pada tahapan yang terjadi akibat terbentuknya telur cacing, terjadi kerusakan jaringan dan perdarahan, pembentukan pseudoabses, pseudotuberkel, dan pembentukan jaringan ikat. Tahap stadium kronik, pada tahap stadium kronik terjadi proses-proses penyembuhan jaringan dan pembentukan jaringan fibrosis disertai pengecilan hati akibat telah terjadi sirosis. Terjadinya pembesaran limpa, asites, dan icterus. Dapat juga terjadi hipertensi portal. Diagnosis pasti Schistosomiasis ditentukan jika ditemukan telur schistosoma yang spesifik bentuknya bagi masing-masing spesies pada tinja atau urin penderita. Pada hasil biopsi kandung kemih atau biopsi rektum, telur Schistosoma hematobium dapat ditemukan di dalam urin penderita atau pada hasil biopsi kandung kemih, sedangkan telur Schistosoma japonicum dan telur Schistosoma mansoni dapat ditemukan di dalam tinja atau pada hasil biopsi rektum.
Perbedaan skistosoma sp. Yang pertama ada ukuran cacing. Haematobium jantan 10-15 mikrometer, betina 20 mikrometer. Japonicum jantan 12-20 mikrometer, betina 26 mikrometer. Mansoni jantan 6,4-12 mikrometer, betina 7,2 sampai 17 mikrometer. Yang kedua ada tubercle kulit. Haematium halus, Japonicum halus, Mansoni kasar. Testis, Haematobium 4-5 buah, Japonicum 6-8 buah, Mansoni 8-9 buah. Yang keempat, ovarium. Haematobium di pertengahan tubuh bagian posterior, Japonicum di pertengahan tubuh, Mansoni di pertengahan tubuh bagian anterior. Spina telur. Haematobium terminal, Japonicum berupa lateral knob, Mansoni lateral. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.